Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, like, satu lagi jangan di skip nontonnya ya. Terima kasih. Dia menggenggam pedang pembunuh naga erat-erat dengan kedua tangan, sisa kekuatan abadi yang kacau di tubuhnya. Berkobar liar, teratai api kacau berputar hebat di dantiannya, dan jejak darah naga sejati itu juga sepenuhnya aktif. Kembali ke asal mula kekacauan, hancurnya api naga. Chen Ping meraung dan membanting pedang pembunuh naga ke tanah. Ledakan, berpusat di sekitar Chen Ping, aura kekacauan yang tak terlukiskan meletus. Kekuatan abadi yang kabur dan kacau bercampur dengan api naga sejati berwarna emas gelap, berubah menjadi naga. Api kacau yang ganas, meraung ke langit dan menyerbu langsung ke 6 pancaran cahaya darah merah menyala. Naga api dan cahaya merah darah bertabrakan dengan dahsyat di udara. Ledakan mengerikan menyapu seluruh gua. Cahaya yang menyilaukan membutakan semua orang untuk sementara. Waktu, dan deru yang memekakkan telinga merusak gendang telinga semua orang, menyebabkan mereka berdarah. Gelombang kejut energi dahsyat itu menyebar keluar seperti tsunami, mengikis lapisan batuan tebal dari dinding gua dan menghancurkan tanah sedikit demi sedikit. Raja Elblis Awan Merah, pedang gila, dan yang lainnya terlempar ke belakang oleh gelombang kejut dan menabrak dinding. Batu dengan keras, memuntahkan darah. Liu Wenyuan sangat terkejut hingga pingsan. Dari 13 kultivator Istana Dao Jahat yang membuat formasi itu, hanya pria ketiga berbaju hitam, yang nyaris tidak mampu berdiri karena kultivasinya tingkat 7, yang terguncang oleh serangan balik dan berdarah dari ketujuh lubang tubuhnya, lalu roboh ke tanah. Formasi itu runtuh seketika. Asap dan debu perlahan menghilang. Di tengah gua, Chen Ping berlutut dengan satu lutut, menopang dirinya dengan pedangnya, terengah-engah, darah menetes dari sudut mulutnya, wajahnya pucat pasi. Pakaian birunya robek di beberapa tempat, memperlihatkan kulit yang berkilauan dengan cahaya keemasan samar. Tubuhnya yang tak terkalahkan juga retak di beberapa tempat. Namun dia masih hidup. Di sisi lain, pria ketiga berbaju hitam berdiri diam, matanya kosong, sebuah lubang menganga sebesar mangkuk di dadanya, jantung dan organ dalamnya telah hangus terbakar oleh kobaran api naga yang kacau. Bibirnya bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dan langsung jatuh tersungkur, tak bernyawa. Formasi pembunuh tiga dunia bawah telah rusak. 13 prajurit elit dari Aula Jalan Jahat, termasuk 3 utusan Elblis Hantu di peringkat ke-7 alam abadi surgawi, telah sepenuhnya musnah. Formasi ini, yang bahkan mampu menjebak Dewa Abadi tingkat 9 tingkat puncak, gagal menjebak Chen Ping. Namun, Chen Ping juga mengalami cedera. 3 ahli Dewa Abadi tingkat 7 dari Aula Dao Jahat, bersama dengan 10 elit Dewa Abadi tingkat 5, berhasil menciptakan pertunjukan yang begitu megah. Chen Ping tidak punya pilihan selain menganggap serius Aula Jalan Jahat. Para penvintas, termasuk Kuana Dao, beriwang untuk berdiri dan memandang Chen Ping dengan rasa kagum, takut dan dia menggenggam pedang pembunuh naga erat-erat dengan kedua tangan, sisa kekuatan abadi yang kacau di tubuhnya. Berkobar liar, teratai api kacau berputar hebat di dantiannya, dan jejak darah naga sejati itu juga sepenuhnya aktif. Kembali ke asal mula kekacauan, hancurnya api naga. Chen Ping meraung dan membanting pedang pembunuh naga ke tanah. Ledakan, berpusat di sekitar Chen Ping, aura kekacauan yang tak terlukiskan meletus. Kekuatan abadi yang kabur dan kacau bercampur dengan api naga sejati berwarna emas gelap, berubah menjadi naga. Api kacau yang ganas, meraung ke langit dan menyerbu langsung ke 6 pancaran cahaya darah merah menyala. Naga api dan cahaya merah darah bertabrakan dengan dahsyat di udara. Ledakan mengerikan menyapu seluruh gua. Cahaya yang menyilaukan membutakan semua orang untuk sementara. Waktu, dan deru yang memekakkan telinga merusak gendang telinga semua orang, menyebabkan mereka berdarah. Gelombang kejut energi dahsyat itu menyebar keluar seperti tsunami, mengikis lapisan batuan tebal dari dinding gua dan menghancurkan tanah sedikit demi sedikit. Raja Elblis Awan Merah, pedang gila, dan yang lainnya terlempar ke belakang oleh gelombang kejut dan menabrak dinding.
Batu dengan keras, memuntahkan darah. Liu Wenyuan sangat terkejut hingga pingsan. Dari 13 kultivator Istana Dao Jahat yang membuat formasi itu, hanya pria ketiga berbaju hitam, yang nyaris tidak mampu berdiri karena kultivasinya tingkat 7, yang terguncang oleh serangan balik dan berdarah dari ketujuh lubang tubuhnya, lalu roboh ke tanah. Formasi itu runtuh seketika, asap dan debu perlahan menghilang. Di tengah gua, Chen Ping berlutut dengan satu lutut, menopang dirinya dengan pedangnya, terengah-engah, darah menetes dari sudut mulutnya, wajahnya pucat pasi. Pakaian birunya robek di beberapa tempat, memperlihatkan kulit yang berkilauan dengan cahaya keemasan samar. Tubuhnya yang tak terkalahkan juga retak di beberapa tempat. Namun dia masih hidup. Di sisi lain, pria ketiga berbaju hitam berdiri diam, matanya kosong, sebuah lubang menganga sebesar mangkuk di dadanya, jantung dan organ dalamnya telah hangus terbakar oleh kobaran api naga yang kacau. Bibirnya bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dan langsung jatuh tersungkur, tak bernyawa. Formasi pembunuh tiga dunia bawah telah rusak. 13 prajurit elit dari Aula Jalan Jahat, termasuk 3 utusan Elblis Hantu di peringkat ke-7 alam abadi surgawi, telah sepenuhnya musnah. Formasi ini, yang bahkan mampu menjebak Dewa Abadi tingkat 9 tingkat puncak, gagal menjebak Chen Ping. Namun, Chen Ping juga mengalami cedera. 3 ahli Dewa Abadi tingkat 7 dari Aula Dao Jahat, bersama dengan 10 elit Dewa Abadi tingkat 5, berhasil menciptakan pertunjukan yang begitu megah. Chen Ping tidak punya pilihan selain menganggap serius Aula Jalan Jahat. Para penvintas, termasuk Kuana Dao, beriwang untuk berdiri dan memandang Chen Ping dengan rasa kagum, takut dan "Ayo pergi." Chen Ping berkata kepada Raja Iblis Awan Merah, tempat ini tidak cocok untuk kita tinggali dalam waktu lama. Keduanya dengan cepat membersihkan medan perang, mengumpulkan peralatan penyimpanan dan barang-barang berguna milik anggota Evil Patrol, menghancurkan semua jejak di dalam gua, lalu meninggalkan lembah angin hitam dan kembali ke kota batu pasir. Tanpa mereka sadari, kurang dari waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar setelah mereka pergi, sesosok berjubah hitam diam-diam muncul di dalam gua. Itu adalah Elder Poison Heart. Dia menatap mayat-mayat dan tanda-tanda pertempuran yang berserakan di tanah, terutama pola susunan yang tersisa. Setelah runtuhnya susunan pembunuh tiga dunia bawah, wajahnya begitu muram hingga hampir meneteskan air mata. Chen Ping memang hebat, dia benar-benar berhasil menembus formasi tiga pembunuh dunia bawah. Suara tetua hati racun terdengar serak, sepertinya aku telah meremehkanmu. Dia berjongkok dan memeriksa mayat ketiga utusan hantu, secerca kejutan terpancar di matanya, niat pedang ini memutuskan hubungan hukum. Mungkinkah ini warisan dari bintang 1000 pedang? Sebagai anggota berpangkat tinggi dari Aula Jalan Jahat, tetua hati racun sudah tidak asing lagi dengan nama Wan Jianxing, sang jenius pedang yang pernah membuat kagum seluruh ras dewa, namun akhirnya ditaklukkan. Penerus Wan Jianxing, mata tetua hati racun berkilat dingin, anak ini tidak boleh dibiarkan hidup. Dia mengeluarkan jimat giok merah darah dan berbisik kepadanya, perintahkan semua aula cabang di surga ke-11 untuk melakukan segala daya upaya untuk melacak Chen Xing. Pada saat yang sama, beritahu tetua, jiwa darah, dan Elblis tulang, untuk segera berangkat dan menunggu di kota api merah di alam api. Anak laki-laki ini pasti akan pergi ke paviliun api bumi. Ya, jawab seseorang dari ujung lain jimat giok itu. Tetua hati racun menyimpan jimat giok itu, menatap gua untuk terakhir kalinya, dan perlahan menghilang ke dalam bayangan. 3 hari setelah pertempuran lembah angin hitam, luka-luka Chen Ping pada dasarnya telah pulih. Setelah menghabiskan rampasan yang diperoleh dari para pembunuh di Aula Jalan Jahat, dia dan Raja Elblis Awan Merah diam-diam meninggalkan kota batu pasir. Sebelum pergi, Chen Ping mengunjungi Menara Tingfeng sekali lagi. Dia menemukan beberapa catatan yang disebutkan oleh Liu Wenyuan tentang benteng-benteng Aula Jalan Jahat di wilayah utara surga ke-11, dan mengambil beberapa informasi dan perbekalan yang berharga. Domain api terletak di bagian selatan surga ke-11,
lebih dari 1 juta mil jauhnya dari sini. Chen Ping membentangkan peta yang didapatnya dari Menara Tingfeng. Perjalanan ini akan membawa kita melewati ratusan kota dan desa dengan berbagai ukuran. Menurut petunjuk yang diberikan oleh Liu Wenyuan, setidaknya ada 3 benteng olah jalan jahat di antara mereka. Kilatan dingin muncul di mata Raja Iblis Awan Merah, maksudmu. Karena olah jalan jahat ingin membunuhku, maka aku tidak perlu bersikap sopan. Chen Ping berkata dengan tenang, kita akan menuju ke selatan dan mengurus pos-pos terdepan di sepanjang jalan. Pertama, ini akan melemahkan kekuatan olah jalan jahat. Kedua, ini juga akan memungkinkan kita untuk memperoleh sumber daya. Dan ketiga, kita mungkin dapat mengetahui lebih banyak tentang susu sumsum giok inti bumi dan jiwa leluhur klan Bicuijen. Baiklah, Raja Iblis Awan Merah mengangguk. Aku akan ikut denganmu bertarung. Tanpa menunda lebih lama, keduanya terbang dan melesat ke arah selatan. Wilayah surga ke-11 jauh lebih luas dari yang dibayangkan, bahkan seorang kultivator dewa abadi membutuhkan beberapa bulan untuk menempuhnya dari utara ke selatan. Untungnya, Chen Ping dan Raja Iblis Awan Merah sama-sama kuat, jadi meskipun kecepatan terbang mereka ditekan, mereka masih bisa menempuh jarak 10.000 mil per hari. Kota-kota di sepanjang jalan sebagian besar memiliki ukuran yang mirip dengan kota batu pasir, dengan beberapa kota besar yang memiliki tembok menjulang tinggi dan formasi ketat, yang jelas dijaga oleh para ahli alam abadi sejati. Chen Ping tidak memasuki kota-kota besar, tetapi hanya tinggal di kota-kota kecil dan menengah untuk mengisi persediaan dan diam-diam mencari informasi tentang benteng olah jalan jahat. Petunjuk yang diberikan oleh Liu Wenyuan sebagian besar akurat, yang membuat operasi Chen Ping jauh lebih lancar. Pos terdepan pertama terletak di sebuah kota kecil bernama Kota Qingxi, yang disamarkan sebagai toko obat herbal. Chen Ping dan Raja Iblis Awan Merah menyelinap masuk larut malam dan dengan cepat melenyapkan 2 kultivator aula jalan jahat tingkat 5 Dewa Surgawi dan beberapa bawahan mereka yang menjaga area tersebut. Mereka menyita sejumlah pil dan bahan-bahan serta memperoleh beberapa informasi tentang aktivitas aula jalan jahat di daerah sekitarnya. Benteng kedua terletak di tempat persembunyian bandit yang disebut Desa Blackwater. Para kultivator kuil jalan jahat di sini bersekongkol dengan bandit lokal, membuat tindakan mereka semakin brutal. Chen Ping tidak menunjukkan belas kasihan, bekerja sama dengan Raja Iblis Awan Merah untuk memusnahkan seluruh desa dalam satu malam, membunuh 3 kultivator kuil jalan jahat dan menyelamatkan sekelompok kultivator dan warga sipil yang diculik. Benteng ketiga tersembunyi di bawah tempat perjudian di Elrond Rock, sebuah kota berukuran sedang. Pertahanan di sini jauh lebih ketat, bahkan ada seorang dewa abadi tingkat 7 dari aula jalan jahat yang ditempatkan di sana. Chen Ping menerapkan strategi yang lebih hati-hati. Pertama, ia menggunakan penyamaran untuk menyusup ke tempat perjudian, mencari tahu struktur benteng dan distribusi personel, lalu bekerja sama dengan Raja Iblis Awan Merah untuk melancarkan serangan mendadak pada saat penjaga paling lengah sebelum fajar. Pertempuran ini lebih sulit daripada 2 pertempuran sebelumnya. Pelayan peringkat ke-7 itu cukup kuat dan telah menguasai beberapa ilmu sihir jahat yang ganas. Namun Chen Ping tidak memberinya kesempatan untuk menunjukkan keahliannya. Dia segera menggunakan Void Slash untuk menembus harta sihir pelindungnya. Kemudian, Raja Iblis Awan Merah dan Kilin Api Kecil bergabung untuk melancarkan serangan dahsyat. Chen Ping memanfaatkan kesempatan itu untuk menusuk jantungnya dengan pedang. Dari lebih dari 20 kultivator aula jalan jahat di seluruh benteng, hanya 3 yang berhasil melarikan diri di tengah kekacauan, sisanya dieksekusi. Setelah menghancurkan 3 benteng secara berturut-turut, Chen Ping memperoleh sejumlah besar batu spiritual, pil, material, dan beberapa gulungan giok yang berisi daftar beberapa misi dan personel aula jalan jahat. Yang lebih penting lagi, di sebuah ruangan rahasia di benteng kota batu besi, ia menemukan sebuah buku rahasia yang mencatat lokasi dan metode kontak beberapa benteng kuil jalan jahat di wilayah selatan surga ke-11. Tampaknya pengaruh istana jalan jahat di surga ke-11 memang sangat besar. Raja Iblis Awan Merah membolak-balik buku rahasia itu,
Alisnya berkerut. Buku rahasia ini saja mencatat 5 benteng di dekat domain api, yang di kota api merah adalah yang terbesar, dan konon seorang tetua peringkat ke-8 dari alam Dewa Surgawi ditempatkan di sana. Chen Ping mengangguk, kota api merah adalah kota terbesar di domain api, dan paviliun api bumi juga terletak di sana. Aula jalan jahat memiliki kekuatan yang cukup besar di sana, jadi kita perlu lebih berhati-hati ketika sampai di sana. Masih ada lebih dari 2 bulan hingga ujian api bumi, dan itu waktu yang cukup. Raja Iblis Awan Merah menghitung, meskipun pembersihan benteng-benteng di sepanjang jalan telah menunda kita. Untuk beberapa waktu, hal itu telah melemahkan kekuatan Istana Jalan Jahat, sehingga menyulitkan mereka untuk mengorganisir pengepungan dan pemusnahan yang efektif dalam waktu singkat. Bagus. Kilatan dingin terpancar di mata Chen Ping. Lagi pula, aku menduga para petinggi Aula Jalan Jahat sudah mengetahui kegagalan di lembah angin hitam. Mereka kemungkinan besar akan memasang jebakan untuk kita di kota api merah. Keributan yang kita timbulkan di sepanjang jalan mungkin akan mengganggu rencana mereka. Keduanya melanjutkan perjalanan ke selatan, membersihkan 2 benteng kecil kuil jalan jahat di sepanjang jalan. Saat mereka semakin mendekati alam api, lingkungan berubah secara signifikan. Seiring dengan kenaikan suhu secara bertahap, energi spiritual berelemen api di udara menjadi semakin terkonsentrasi. Bentang alam di bawahnya secara bertahap berubah dari gurun gobi menjadi perbukitan dan ngarai kemerahan, dengan mata air panas yang mengepul sesekali dan letusan gunung berapi yang sporadis. Vegetasinya juga menjadi jarang, sebagian besar terdiri dari tanaman-tanaman unik yang tahan terhadap kekeringan dan panas. Kita hampir sampai di alam api. Chen Ping merasakan panas yang menyengat di udara. Lingkungan di sini menguntungkan bagi kultivator tipe api, tetapi menindas bagi yang lain. Aula Jalan Jahat terutama mengkultivasi teknik-teknik jahat, jadi kekuatan mereka pasti akan terpengaruh di sini. Ini juga bukan kabar baik sepenuhnya bagi kami. Raja Iblis Awan Merah mengerutkan kening dan berkata, aku adalah kultivator iblis, dan energi spiritual api di sini terlalu kuat. Tinggal di sini terlalu lama akan membuatku tidak nyaman. Kekuatan abadi kekacauanmu sangat inklusif, jadi seharusnya tidak terlalu berpengaruh. Di sisi lain, unikorn api kecil itu berkembang pesat. Memang, kilin api kecil itu menjadi sangat bersemangat sejak memasuki tepi alam api, sering keluar dari cincin penyimpanannya, dengan rakus menyerap energi spiritual api di udara, dan nyala api emas di tubuhnya menjadi semakin terang. Setelah terbang selama beberapa hari lagi, sebuah kota merah tua yang megah muncul di cakrawala di depan. Tembok kota itu setinggi 100 kaki, dan seluruhnya terbuat dari batu merah tua, memantulkan kilau yang menyengat di bawah sinar matahari. Di atas tembok kota, terselubung perisai cahaya merah samar, yang merupakan barisan pertahanan kota. Awan, kota itu dipenuhi bangunan-bangunan yang berdiri berdampingan, yang tertinggi mencapai ratusan kaki dan menembus. Dari kejauhan, orang dapat merasakan aura-aura kuat yang tak terhitung jumlahnya di dalam kota, di antaranya beberapa aura yang halus dan mendalam, jelas milik para ahli alam abadi sejati. Kota Api Merah, kota nomor 1 di domain api, kami telah tiba. Chen Ping dan Raja Iblis Awan Merah mendarat beberapa mil di luar kota, menyembunyikan aura mereka, dan berjalan menuju gerbang kota bersama dengan orang-orang yang lewat. Kota Api Merah lebih dari 100 kali lebih besar dari kota Batu Pasir. Gerbang kota dipenuhi orang, dan mereka yang masuk dan keluar umumnya memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Dewa Langit tingkat 6 dan 7 ada di mana, dan kadang-kadang bahkan Dewa Langit tingkat 9 dapat terlihat terbang langsung ke kota. Jelas, perintah larangan terbang di kota Api Merah tidak efektif melawan Dewa Langit tingkat 9. Biaya masuk ke kota ini juga sangat tinggi, 10.000 batu spiritual berkualitas tinggi per orang. Chen Ping membayar 20.000 batu spiritual dan memasuki kota raksasa alam api bersama dengan Raja Iblis Awan Merah. Jalan-jalan di kota ini lebar, dilapisi dengan lempengan batu merah yang dipoles, dan dipenuhi toko-toko di kedua sisinya.
Barang-barang yang dijual sebagian besar berupa material berbasis api, ramuan, dan artefak magis. Udara dipenuhi bau, belerang dan magma, dan suhunya bahkan lebih tinggi daripada di luar kota. Kultivator dewa sejati biasa mungkin perlu mengalirkan kekuatan abadi mereka untuk menahan suhu tinggi di sini. Mari kita cari tempat menginap dulu, lalu menuju paviliun api bumi, kata Chen Ping. Keduanya menemukan sebuah penginapan berukuran sedang di kota itu dan menginap di sana. Penginapan itu bernama Yan Xinju. Lokasinya tidak berada di pusat kota, tetapi lingkungannya cukup nyaman. Yang terpenting, pemiliknya tampak jujur dan berintegritas, tidak seperti mata-mata dari aula jalan jahat. Setelah beristirahat sejenak, Chen Ping bertanya kepada pemilik penginapan tentang arah menuju paviliun bumi api. Paviliun Earthfire. Pemuda itu adalah orang yang cerdas. Meskipun tingkat kultivasinya hanya berada di peringkat kelima alam dewa surgawi, dia sangat mengenal kota api merah. Kalian berdua senior di sini untuk berpartisipasi dalam ujian api bumi, bukan? Paviliun api bumi berada di pusat kota. Itu adalah menara merah terbesar. Namun, tidak sembarang orang bisa masuk ke paviliun api bumi. Kalian membutuhkan pengantar atau kalian harus menjadi peserta undangan dalam ujian tersebut. Siapa yang merujuk? Chen Ping mengerutkan kening. Kami datang dari jauh dan tidak ada yang bisa memperkenalkan kami. Bagaimana kami bisa memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam uji coba ini? Pria itu menggaruk kepalanya. Seleksi kualifikasi untuk ujian api bumi telah berakhir 3 bulan lalu. Jika Anda ingin berpartisipasi sekarang, Anda memerlukan izin khusus dari seorang tetua paviliun api bumi, atau menyelesaikan tugas-tugas khusus tertentu yang dikeluarkan oleh paviliun api bumi sebelum ujian dimulai untuk mendapatkan poin kontribusi yang dapat ditukarkan dengan kualifikasi. Misi khusus. Jantung Chen Ping berdebar kencang, di mana paviliun bumi api memposting misi. Di aula misi di selatan kota, semua pasukan utama menempatkan misi mereka, dan paviliun Earthfire tidak terkecuali. Namun, pria itu merendahkan suaranya, misi yang dikeluarkan oleh paviliun api bumi biasanya sangat berbahaya. Misi-misi itu biasanya melibatkan pengumpulan material langka di kedalaman alam api yang berbahaya atau memburu binatang buas tipe api yang kuat. Banyak kultivator yang ingin mengambil jalan pintas menerima misi-misi ini, tetapi tidak satu pun dari mereka yang pernah kembali. Baik, terima kasih. Chen Ping memberikan beberapa batu spiritual kepada pemilik toko sebagai tip. Penjaga toko dengan senang hati menerima uang itu dan berkata, jika kalian berdua ingin pergi ke balai misi, saya bisa memimpin jalan. Selain itu, ada peringatan, keadaan di kota api merah belakangan ini tidak berjalan baik. Kudengar seorang kultivator, bernama Chen Ping telah menyinggung aula jalan jahat, dan mereka sedang mencarinya di seluruh kota dengan hadiah hingga 1 juta batu spiritual tingkat tinggi. Jika kalian berdua bertemu dengan orang-orang yang mencurigakan, sebaiknya kalian menjauhi mereka. Chen Ping dan Raja Elblis Awan Merah saling bertukar pandang, keduanya melihat keseriusan di mata masing-masing. Aula jalan jahat bertindak cepat, hadiah buronan itu telah sampai di kota api merah. Selain itu, dilihat dari nada bicara pelayan, hadiah tersebut telah menimbulkan kehebohan di kota, dan banyak orang mungkin sudah diam-diam mencari keberadaan Chen Ping.